Hari ini siaran di Female bersama Ben Kasyafani yang bikin kopinya ribet banget anjing. Pakai timbangan, pakai aplikasi. Mumpung bersama Ben Kasyafani, kita akan mengorek-orek tentang rasanya menikah 2 kali. Waalaikumsalam, Bolil. Aduh. Bagaimana rasanya menikah 2 kali? Rasanya menikah 2 kali? Iya, kayak makan nasi goreng kambing nambah gitu aja udah. Recommended agak kenyang gitu, apa? Recommend nggak? Tidak sih, karena ternyata pernikahan tuh ribet ya. Bubar lebih ribet. Jadi itu tidak disarankan. Cerita dong. Oke, kita akan mendengarkan tips-tips bercerai ala Ben Kasyafani. Yang pertama adalah pisahkan antara logika dan perasaan. Ya. Itu yang pertama, pisahkan logika dan perasaan. Yang kedua, tawan hawa nafsu dan emosi. Apa bedanya? Oke, yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, banyakin duit. Karena pasti lu bayar mahal itu pengadilan. Pernikahan mahal, perceraian lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi, men. Mahal di waktu dan Mahal di waktu, biaya, tenaga, pikiran, gitu. tuh pikir-pikir tuh yang mau bercerai lebih baik rujuk gitu. Lebih baik rujuk. Tapi soal itu bisa diselesaikan. Lo sendiri waktu itu ada usaha untuk rujuk dong? Apa? Sempat ada usaha untuk rujuk? Ada dong. Ada lah usaha untuk rujuk. Cuma ya namanya orang tidak, ya udah nggak bisa bersatu lagi ya. Ya gimana? Kan gue mendapatkan petua ini dari orang yang luar biasa banget. Katanya gini, dia bilang pernikahan lo itu nggak gagal karena lo punya anak, hubungan lo yang gagal. Keren. Keren. Yang ngomong adalah Deddy Corbuzier. anjing. Pernikahan lo itu gak gagal. Dengan suara dia gitu kan. Iya. Dan gue ketemu dia itu di gym. Pernikahan lo tuh gak gagal. Sampai pakai gini, pakai kacamata hitam juga. Tetap. Dari orang yang sudah Absurd banget, tapi gara-gara gue ngobrol sama dia waktu itu, gue lumayan tercerahkan. Jadi suatu hari gue lagi kalut-kalutnya gue nge-gym kan supaya. ini dia udah setelah dia divorce juga. Kayaknya sih ya. Ya kalau dia bisa sampai ngomong gitu sih kemungkinan besar sih. Dia ngomong gitu. Oh iya bener juga ya. Jadi gue tidak terlalu menyesali karena biasanya kalau lo berpisah yang paling lo sesalkan adalah kenapa lo tidak bisa mempertahankan gitu. Tapi mau bilang apa? Kalau hubungan gagal kan ya biasa. Kayak gue sama lo gitu kan, hubungan kita gagal ya. Udah gue kembali lagi suka cewek kan. Wow. Tapi setelah itu Ben menemukan cinta baru dengan cara yang ini nggak lazim ya. Mau bilang ini nggak lazim? Bukan maksud gue nggak yang orang mungkin cuma 1 dari 10 kali atau mungkin 1 dari 20 orang mengalami ini, itu ta'aruf. Itu lo ta'aruf. Mengikuti prinsip tak kenal maka ta'aruf. Akhirnya gue mencoba untuk mengikuti itu gitu. Apa rasanya ta'aruf? Apa nih? Nggak, ta'aruf berarti dijodohin kan? Iya kurang lebih sih begitu. Dikenalkan lah. Kan ta'aruf itu kalau arti bahasa itu kenalan sebenarnya. Jadi kayak lo beli barang tuh sama orang dagang, lo ta'aruf, kenalan dulu barangnya apa, tuh ta'aruf juga tuh. Katanya begitu sih kalau nggak salah. Tapi kurang lebih begitulah. Jadi sebelum ta'aruf lo sama sekali nggak tahu mukanya kayak gimana? Tahu lah, kan ada Instagram. Oh. Gimana sih lo? Aduh. Istilah kucing dalam karung tuh udah nggak ada sekarang. Oh iya. Proses ta'aruf tuh gimana? Gue pengen tahu proses ta'aruf tuh gimana? Kalau gue nih, dari nyokap gue cuman bilang, anaknya Tante Linda baru putus sama pacarnya gitu kan. Wow. Wah, tapi gue cek Instagram, ternyata kayak juga nih gitu. Ya udah, akhirnya ketemunya tapi jadi suatu hari gue pulang syuting. Ketemu nggak cuma berdua dong? Rame-rame sama keluarga juga. Jadi gini ceritanya, pas ketemu pertama kali tuh gue pulang syuting belum bersihin makeup gitu, muka gue masih dempulan gitu. Terus dibilang sama nyokap gue, kamu udah diajakin makan tuh. Gue datang dong ke sana. Gue lupa belum hapus makeup dong. Kata dia, usaha banget bang, mau ta'aruf. Ta'aruf keles, bukan kawinan. Gue datang disuruh mereka makan dengan menggunakan makeup ya. Gue datang terus ya udah. Pas pertama kali ketemu nggak langsung ini. Biasa aja, dia juga biasa aja. Ya udah akhirnya ketemu terus sampai akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ketemu yang ke-4 apa ke-5 gitu. Diajak bokap gue waktu itu. Jadi gue ketemu tuh tapi nggak sendiri, gue ketemu. Setiap ketemu pasti
ada orangnya? Nggak ketemu di rumah, nggak ketemu yang nggak maksud ketemuan gitu. Di rumah ketemu, terus gue liat sama anak gue udah akrab kan. Terus pas ketemu yang kelima, bokap gue waktu itu ngajak, nyokap gue bilang, Tante Linda tuh nyokapnya Ines, istri gue, dia bilang ulang tahun di hotel Merit tuh nggak salah. Gue pikir ulang tahun dong rame-rame. Gue datang dong sekeluarga. Ternyata cuma ada 2 keluarga. Wow. Wow, dijebak ternyata gue. Setelah makan di meja bundar, terus bokap gue langsung nembak. Jadi kapan nih? Wadidiah. Langsung kaku sekujur tubuh kan? Ya udah langsung nentuin tanggal, jadi nih. What? Lu cuma 5 kali ketemu gitu? Yo, men. Lu nggak takut? Oke, ntar kita lanjutin. A few moments later. Melanjutkan obrolan kita tentang ta'aruf. Ini udah beda hari, beda minggu. Ceritain dong, ta'aruf ketemu cuma 5 kali doang. Ketemu 5 kali guys, langsung memutuskan apa yang membuat lo yakin bahwa setelah ta'aruf ini bahwa oke, gue mau nikah sama nih cewek. Kalau ngelihat dari nasihat guru gue, orang yang menikah untuk menjaga agama itu akan diselamatkan katanya. Keren. Ngerti nggak lo maksudnya menjaga agama? Tapi habis itu kan lo sering yang lo curhat sama gue waktu itu yang nggak ada curhat apa. Itu dulu nggak ada. Lo ngerti nggak dari kalimat itu? Orang yang menjaga agama akan diselamatkan. Ngerti yang menjaga agama nggak? Jangan sampai lo jomblo kelamaan. Habis itu lo melanggar. Oh. Melanggar apa coba? Melanggar kesucian. Nah, karena lo udah nggak tahan kan sebenarnya kan. Karena itu intinya. Kan bisa Kabok. Apa ini? Ini apa? Mike MC. Hai everybody, what's up everybody? Gitu. Kan menjaga agama itu. Oh iya. Supaya tidak terjadi pelanggaran seperti yang lo lakukan dulu. Gue nggak mau belajar dari kesalahan lo dulu, ya kan? Jadi total dengan 5 kali ta'aruf lo kenal dia 5 kali ketemu. Gila cuma 5 kali ketemu, man. That's like what? Dalam periode waktu sebulan, 3 minggu, 2 minggu? Sekitar 2 bulan kali. 2 bulan langsung nikah. Iya. Pasti ada awal-awal langsung ada clash-nya dong. Apa? Ada clash-nya. Abis. Jelas ya kan. Awal-awal kita bertemu tidak berasa. Bahkan pada malam pertama bulan madu. Kita waktu gue nikah, salah satu kado paling luar biasa itu kan lu pasti buka-buka ini kan apa? Amplop. Tiba-tiba satu amplop isinya voucher menginap di hotel mahal men di Bali oleh pemilik hotel tersebut. Terus pemilik hotel Le Méridien. Gue nginep dikasih di Presidential Suite ya. Ada satu kamar mandi, ada jacuzzinya. Keren. Ada menghadap sunset, ada bunga-bunganya. Gue habiskan bertiga sama anak gue. Karena anak gue ikut. Ya kurang lebih begitulah. Tapi bisa dong. Tetap bisa subidu papap dong. Apa? Ya pada saat malam itu kita banyak berbincang-bincang kenapa kita bisa di sini gitu sih. Keren. Karena istri gue itu termasuk penggemar drama Korea ya. Jadi waktu cukup dramatis. Dia sudah menggambarkan bahwa kisah percintaan itu seperti di film-film Korea, di mana lo di tengah-tengah salju berpelukan, madu kasih saling bertatap-tatapan. Anda naif sekali. Ternyata bertemunya dengan duda beranak satu, mohon maaf. Duda beranak satu, doyan ke stadium lagi. Betul. Zaman dulu. Sama siapa ke stadium? Sama lu. Oke, tips dong orang mau ta'aruf gimana nih? Yang pertama, tentukan niat. Oke. Niat itu apa? Kalau niatnya ibadah jalan. Tapi kalau tidak, saya tidak merekomendasikan ya. Lah, niat lo kan, oh iya, itu kan ibadah juga ya? Itu ibadah, Bos. Oh iya. Itu ibadah. Masuk pahala, keluar pahala. Waduh. Jadi kalau masuk kan pahala gitu, Bos. Kata si Ben cabul. Udah narkobis cabul lagi. Bos. Itu dulu. Sama siapa? Sama gua. Yang kedua, orang banyak yang bilang kan orang sabar ya. Orang sabar itu pasti kesel ya. Jadi memang harus mempertebal kesabaran. Oke. Dan yang satu lagi adalah yang ketiga karena gua tahu ada anak ya. Oh. Jadi kadang-kadang kita sudah harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ya. Dari egois di dalam hati itu ada something bigger ya. Ada sesuatu yang besar. Kita punya yang memikirkan diri sendiri. Luar biasa. Kan,
anak gitu sih. Satu lagi percaya sama doa ibu. Kalau udah bingung-bingung, nanya menyokap deh udah. Pasti restu ibu itu penting banget ya. Walaupun kadang lo kayaknya nggak sesuai pas gitu ya. Tapi ternyata di belakangnya itu nggak mungkin salah. Keren. Betul. Luar biasa. Itu dia tadi bicara cerai dan ta'aruf dengan Ben Kasyafani. Yang ingin konsultasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor di bawah ini. Betul. Oke.